pemberantasan korupsi betul-betul sejalan dengan tekad besar pemerintah yang saya pimpin untuk periode 5 tahun mendatang, yaitu pemerintahan bersih untuk rakyat, bangsa, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Tanpa hadirnya good governance, pemerintahan yang bersih, yang responsif, yang transparan, yang capable, tidak mungkin kita menghasilkan sesuatu yang nyata. Kinerja pemerintah untuk memberantas korupsi dan koruptor-koruptor di negeri ini seperti jauh panggang dari api. Sepertinya, aparat penegak hukum terkesan takut dan kesulitan untuk membongkar kasus-kasus besar yang terjadi. Kasus BLBI dan Senturi misalnya, yang sampai kini tidak jelas bagaimana kelanjutan proses hukumnya. Dengan alasan sakit dan lupa ingatan, koruptor-koruptor negeri ini seperti melenggang dengan tenang, kabur ke luar negeri. Seluruh aparat penegak hukum kita, termasuk KPK, seakan selalu terlambat untuk menangkal para koruptor kabur ke negeri lain. Contohnya, dalam kasus Nunun Nurbaiti, KPK mengeluarkan surat pencegahan ketika Nunun sudah berada di Singapura dan dikabarkan mengalami penyakit lupa ingatan berat. Kasus terbaru terjadi pada mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nasaruddin yang diduga terlibat dalam kasus suap Sesmenpora. Ketika KPK melayangkan surat pencegahan kepada Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, lagi-lagi aparat kita kecolongan. Karena sehari sebelum dilakukan pencegahan, Nasaruddin sudah berada di Singapura yang katanya melakukan general check-up. Ya, mereka rame-rame melenggang bebas ke luar negeri. Jelas, ini mengganggu rasa keadilan kita sebagai bangsa. Tentu publik mengharapkan penegakan hukum tidak hanya menjadi sandiwara politik di negeri ini. Dan tebasan pedang Dewi Keadilan hanya sekedar angan-angan dan menjadi lelucon keserakahan manusia semata. Pemirsa, kita jumpa lagi di diskusi yang sangat ditunggu-tunggu di seluruh tanah air. Dan malam ini kita akan mengupas masalah yang sangat besar bagi bangsa ini, yaitu para koruptor yang dengan santai dan dengan enak tidur sekarang di Pulau Singapura dengan kekayaan yang berlimpah. Triliunan mereka bawa dan kita tidak bisa apa-apa. Pekan ini Republik ini ribut oleh Nunun Nurbaiti, istrinya Komjen Pol Adang Dorojatun Purnawirawan, dan kemudian gempa Nasaruddin di Partai Demokrat yang telah melibas Partai Demokrat dengan tsunami pekan-pekan ini dari pidato Presiden tadi. Pemirsa, kita ingin tahu apa yang terjadi sebenarnya dengan negara ini. Saya memberi kehormatan Menteri Hukum dan HAM pertama kali. Ini Pak Patrialis udah berapa kali saya lihat menjawab di media ya tentang larinya Nasaruddin. Mungkin kalau Nunun nggak ada yang pertanyaan ke Pak Patrialis kenapa bisa lolos, dan ada kesan juga seolah-olah instansi Pak Patrialis kurang menjaga pintu keluar sampai Nasaruddin keluar. Ya, sebenarnya apa yang terjadi? Ini intronya aja dulu Pak. Ya, terima kasih Pak Karni. Sebetulnya Kementerian Hukum dan HAM itu salah satu tugasnya adalah persoalan keimigrasian. Betul. Antara lain kita berhak mencekal dan kita juga berhak mencegah. Mencekal orang keluar dan mencegah orang ke dalam. Kalau itu atas permintaan lah Pak. Tentu ada mekanismenya. Ya. Jadi Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian yang baru itu mengatur secara lengkap kapan imigrasi boleh mencekal orang. Di situ dinyatakan antara lain
kalau berdasarkan hasil pemeriksaan dari kantor keimigrasian bahwa seseorang ini tidak berhak, tidak boleh pergi ke luar negeri, tidak melengkapi persyaratan-persyaratannya, dia tidak punya paspor, dia tidak punya visa, kalau itu negaranya harus pakai visa, ya itu tentu nggak boleh. Yang kedua, tentu harus didasarkan atas permintaan maupun perintah. Kalau KPK itu dalam undang-undang nyatakan perintah Komisi Pemberantasan Korupsi atau permintaan dari Menteri Keuangan, Kejaksaan Agung, Kepolisian atau permintaan dari BNN. Baru imigrasi Jadi mempunyai kewenangan. Ada 5 instansi yang berhak memberi perintah kepada imigrasi. Iya, bisa juga nanti instansi lain kalau memang itu diperintahkan oleh undang-undang. Nah, jadi kalau kita tidak ada permintaan, maka imigrasi tidak boleh mencekal orang. Kalau kita mencekal orang, berarti kita melanggar hukum. Melanggar hukum berarti juga melanggar HAM. Karena orang lain punya hak untuk meninggalkan negara ini dengan kelengkapan dokumen. Apalagi kalau yang Nazarudin ini nggak ada perintah, kepala imigrasi coba-coba cekal. Ya, bisa melanggar HAM. Bukan hanya melanggar HAM, dicopot besok. Bendara umum Partai Demokrat dicekal tanpa dasar. Nah, jadi berkenaan dengan Pak Nazarudin ini, kami memang sudah dapat permintaan atau perintah pencekalan dari KPK. Kami terima tanggal 24 Mei, itu jam 6 sore. Jam 6 itu langsung kami lakukan. Karena memang kita pakai online system. Di seluruh Indonesia itu langsung masuk. Tetapi setelah kita selidiki, ternyata Saudara Nazarudin, dia sudah meninggalkan Indonesia pada tanggal 23 Mei. Dan itu sah secara hukum. Sehari sebelumnya ya? 1 hari sebelumnya. Jadi dia tidak boleh kita cekal. Dan karena memang tidak ada permintaan apa-apa. Jadi 23 Mei dia sudah meninggalkan, 24 Mei kita baru mendapatkan surat permintaan dari KPK. Jadi clean lah dalam hal itu kan? Insya Allah 100% clear. Clear? Iya. Terus gak ada pertanyaan dari Pak Patrialis kepada Ketua KPK. Kok lambat banget nyampainya? Kita kan udah baca dari seminggu sebelumnya ini. Kami tidak menanyakan itu, tapi justru salah seorang pimpinan KPK menanyakan kepada saya langsung, minta konfirmasi apakah betul Pak Nazarudin sudah meninggalkan Indonesia. Saya katakan betul, sudah meninggalkan Indonesia tanggal 23 Mei jam 18.37 dengan Garuda 834 tujuan Singapura. Jadi konfirmasi, gitu. Salah seorang pimpinan KPK. Saya mau tanya ICW, ada klaim nggak dari ICW terhadap proses sampai kaburnya Nazarudin? Ya, problemnya memang kalau di... Anda mewakili KPK ini? Kenapa? Anda mewakili KPK juga sekali. Nanti karena kita udah KPK, nggak ada yang bisa datang. KPK lah yang menjawab itu. Tapi memang selama ini problem kaburnya tersangka atau terpidana ke luar negeri itu kan karena kemudian proses hukumnya yang ini tidak ditahan atau lamban gitu. Dan jadi kemudian dia bisa pergi dengan cepat. Kalau Nazarudin itu memang persoalan biar KPK yang menjelaskan. Tetapi terkait dengan imigrasi, saya kira ada persoalan penting mendasar soal single identity number yang kita sampai sekarang belum ada. KTP itu kan gampang sekali dipalsukan gitu ya. Dan kemudian kalau KTP bisa dipalsukan ke imigrasi mengurus paspor malam ini kita nggak gitu. Soal orang yang nggak jelas gitu kan, ini orang terkenal. Iya. Nggak perlu ID, wajahnya udah ID. Belum tentu juga. Jadi masih bisa diakali sistemnya itu. Ya. Itu yang itu. Nah kemudian juga ke luar negeri itu kita juga mesti melihat dengan jernih juga apakah ke luar negeri ini memang melarikan diri atau untuk keperluan yang lain juga gitu ya. Kalau kita lihat profil mereka yang melarikan diri ke luar negeri gitu kan, sebagian besar kan pengusaha-pengusaha dan mereka memiliki jaringan bisnis atau malah mungkin headquarter bisnisnya, markasnya bisnisnya bukan lagi di Indonesia tapi di Singapura, di luar negeri atau di tempat lain gitu ya. Nah, kalau kasus Nazarudin ini agak-agak unik gitu ya, karena kalau melihat profilnya kan bisnisnya lebih banyak bisnis politik gitu, yang artinya dia
hanya bisa hidup di Jakarta gitu. Nah, kalau keluar negeri kita belum tahu apakah dia berbisnis apa di sana karena tidak memiliki cukup banyak modal sosial seperti jaringan dan pengaruh seperti dia didapat di sini. Bisa jadi mungkin keluar negeri untuk ya negosiasinya lebih mudah lah. Kalau di sini dikejar teman-teman TV One nih kalau ketemu siapa Di gitu Singapura kan. aja dikejar kok. Kalau Nunun Nurbaiti, Nurbaiti kan prosesnya saya kurang tahu. Tentu prosesnya tanya KPK gitu sampai kenapa dia sama. Sepertinya dia sudah lama di luar negeri. Nah, problemnya kan kemudian Dia bagaimana sakit. dengan Singapura kan? Bagaimana Dia dengan Singapura? sakit. Ya, itu ada problem dengan soal jadi ada nggak ada kritik untuk KPK dan pemerintah? Ada dong. Apa kritik Anda? Ya, saya belum tahu persis. Silakan KPK yang menjawab bagaimana proses Nggak, investigasinya. KPK nanti gitu ya. jawab kalau ada kritik. Ada kritik nggak? Ya kritiknya tentu saja mengapa prosesnya agak-agak lama dengan Nasaruddin gitu. Dengan Nazarudin? Iya. Dengan Nunun? Nunun, saya kurang tahu persis bagaimana prosesnya, tetapi kemudian kasusnya kan cukup lama sebetulnya. Cukup lama sampai kemudian anggota DPR ditetapkan tersangka, baru kemudian Nunun jadi tersangka Baik, dan agak lama. saya mau ke temannya Nazarudin dulu. Borohut. Apa juru bicara dari Nazarudin? Terima Ya, kasih Bang Karni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Waalaikumsalam. Hari ini yang kita bicarakan sangat fundamental. Kita berbicara pemerintahan dan all pemerintahan. Dan kita tahu di dalam pilar pemerintahan ini kita kenal Bung Karno, proklamator. Jauh banget. Sebentar Bang. Kita kenal Pak Harto, Bapak Pembangunan. Dan kita kenal Pak SBY, Bapak Demokrasi. Sebelumnya ada beberapa nama dan juga harus kita hormati. Pak Habibie seorang teknokrat, tapi pecah kongsi, pertanggungjawabannya ditolak. Jadi cuma presiden tersingkat. Udah itu Gus Dur, sangat kita hormati, tokoh plural, sangat nasionalis. Dan Ibu Mega, presiden kita yang tercantik, karena satu-satunya wanita. Ya. Hubungan, Kaitan yang kita bicarakan ini hubungannya begini Pak. hubungan dengan Nazarudin apa? Demokrasi kita kedepankan. Tapi kita tidak siap berdemokrasi. Kenapa saya katakan demikian? Hukum akan kita minta sebagai panglima. Nanti saya rasa ada kawan-kawan akan membantu saya. Nggak enak kalau saya yang bicara. Tapi saya hanya ingin mengatakan, apa salahnya kader kami Nasaruddin? Muhammad Nasaruddin. Mimpi apa? Kenapa semua rame-rame? Bahkan dari partai saya pun ada ikut rame-rame. Ini yang saya menangis. Di partai kami Susilo Bambang Yudhoyono mengajarkan disiplin, hormati etika politik, dan tupoksi. Ada tupoksinya, jangan semua asal ngomong. Kalau Ruhut yang ngomong pas, ketua komunikasi. Jadi menurut Anda nggak layak dia dicekal? Tidak layak. Kenapa? Bang Karni guru saya yang ngajari saya presumption of innocence, praduga tidak bersalah. Bang Karni yang mengajarkan saya dan para senior saya di sini, ini semua guru saya. Kenapa saya katakan tidak salah? Kawan ini jangankan jadi terpidana, Jadi tersangka pun tidak. saksi pun belum. Bahkan KPK ada gosip apa ini? Kami sedih demokrasi dikedepankan. Kemarin gosip mengenai Bapak Presiden sangat tidak beradab. Kami kutuk itu. Kami minta polisi menyelidiki itu. Termasuk gosip mengenai Nasaruddin. Kenapa saya katakan Kalau demikian untuk Bang? Pak SBY saya setuju. Nazarudin saya ingin tanya. Saya ingin katakan begini Bang. Nasaruddin, Bang, semua dengar. KPK sudah memanggil Nasaruddin hari Selasa. Nyatanya belum dipanggil sampai sekarang. Apa KPK yang salah atau SMS gelap ini? Nangis hati si Poltak Raja Minyak ini Bang. Itu pertama Bang. Udah itu Bang. Yang kedua, ini ada sahabat saya Yani, ada beberapa komisi 3. Tanggal 22 saya penanya terakhir RDP bersama KPK. Jam setengah 11 malam. Dengan tegas saya katakan, Pak Busro, komisioner lain yang saya hormati, kami seperti yang Abang katakan tadi, tertimpa tsunami.
ada kader kami yang dikatakan seperti yang sudah rame. Apa yang dijawab oleh KPK? Dia katakan, Pak Ruhut, kami KPK, kami harus hati-hati karena terus terang saja kami tidak mau terpengaruh dengan media, dengan LSM dan lain-lain.